menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa, menghapus semua dosamu, menghapus semua dosamu. Baik, puji Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan kepada hambanya Bapak Pendeta Charles. Silakan Pak. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih saudara-saudaraku. Shalom, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu Bet. Selamat pagi semuanya saudara-saudaraku. Ya, selamat pagi. Saya sementara persiapan mau berangkat ke kota Medan. Sebentar lagi setelah selesai ibadah Jumat Teduh kita, kami akan berangkat ke kota Medan. Mohon doanya Bapak Ibu Saudaraku, ya, biar semuanya berjalan lancar, ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, baik. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita semuanya. Bapa dalam surga, terima kasih. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang sudah kami naikkan meninggikan namamu. Darah Kristuslah yang membebaskan kami dari kuasa segala dosa dan membebaskan kami untuk bisa merasakan kerinduan kami untuk melayani Tuhan dan memberitakan firman-Mu dengan leluasa, menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa dalam surga, di pagi hari ini Kau memberikan kami kesehatan dan pikiran yang tenang, dan damai sejahtera-Mu menguasai hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan yang besar bagi kami untuk memperbaharui setiap akal budi kami, pikiran kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kemarin sudah menyaksikan, sama-sama sudah mendengarkan bagaimana kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita tuntunan yang besar, yang akurat, dan yang sangat jelas melalui kebenaran firman-Nya untuk kita memahami tentang kepenuhan kita di dalam Kristus Yesus, kesempurnaan hidup kita di dalam Kristus Yesus, di dalam kasih karunia-Nya. Dan sekarang kita ingin mengambil bagian yang lebih jelas lagi, ya Bapak Ibu Saudaraku, mendengarkan lagi penegasan-penegasan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, di mana dia menyampaikan terus-menerus, mengemukakan, ya, mulai dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 dari kitab Galatia ini, ya, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah bahwa kita harus mengoreksi lifestyle kita, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus mengoreksi lifestyle kita supaya kita bisa fokus kepada kebenaran, ya, kasih karunia Allah yang menuntun hidup kita di dalam kesempurnaan yang sudah kita miliki di dalam Yesus Kristus sebagai identitas kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi isunya, ya, isu yang disampaikan oleh pokok daripada kebenaran dari pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kesempurnaan hidup kita di dalam kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah tentang ritual-ritual dari keagamaan, ya,
atau perbuatan-perbuatan baik manusia, bukan itu isunya, bukan itu pokok daripada kebenaran yang ingin ditekankan, yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku, ya. Jadi bukan penampilan luar seperti yang dituntut oleh hukum Taurat, ya, di Perjanjian Lama. Ya, hukum Taurat itu menuntut perbuatan-perbuatan untuk mengekspresikan bagaimana iman seseorang atau bagaimana orang percaya menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ya, contohnya ketika di masa Perjanjian Lama, bahwa orang-orang percaya zaman dulu mereka harus mempersembahkan korban-korban bakaran, ya, mereka harus menunjukkan ketaatan mereka kepada firman Tuhan untuk melakukan serangkaian upacara-upacara, ritual-ritual keagamaan Yahudi, ya, itu harus mereka tunjukkan dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sekarang kita lihat, ya, bahwa perbuatan Yesus Kristuslah satu-satunya yang menjadi kebenaran kita. Amin. Ya, jadi bukan perbuatan-perbuatan kita yang menjadi kebenaran kita di hadapan Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini banyak mengalami kekeliruan. Banyak orang masih terbelenggu di dalam satu pemahaman bahwa perbuatan-perbuatan manusia itulah yang menunjukkan bahwa dia benar di hadapan Allah. Itu kekeliruan yang besar, Bapak Ibu Saudaraku, yang dialami oleh semua agama-agama di dunia ini, termasuk agama-agama Kristen juga, ya, yang banyak mereka mengkhotbahkan, banyak mereka mengajarkan bahwa dengan perbuatan-perbuatanlah manusia itu akan menjadi berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentu saja perbuatan-perbuatan manusia itu tidak sempurna, itu bercacat, ya, itu dipenuhi dengan banyak hal yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Kudus adalah apa yang sempurna. Jadi Allah itu tidak menerima begitu saja, ya, sesuatu yang bercacat atau yang bercela, ya, tetapi Allah itu mau menerima perbuatan baik yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejauh kita berbicara tentang hukum Taurat, tidak ada manusia yang bisa disebut sempurna karena semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya pengharapan kita adalah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, dan itulah yang menjadi, ya, kebenaran yang bisa diterima oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang satu-satunya, ya, perbuatan baik. Kalau ingin mengatakan bahwa kita diselamatkan karena perbuatan baik, ya betul, karena perbuatan baik, tapi bukan karena perbuatan baik kita seperti diajarkan oleh agama-agama di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Karena sekali lagi, tidak ada perbuatan baik manusia itu yang sempurna, hanya perbuatan baik Yesus, yaitu manusia yang pernah hidup di dunia ini yang tidak bercacat celah, ya, yang tidak berdosa, yang tidak bernoda, tetapi dia kudus, sempurna, dan sampai di atas kayu salib itu dia menyatakan bahwa segala dosa dan kesalahan kita telah diampuninya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kebenaran, pelayanan, penyembahan saat ini bukan didasarkan pada motivasi-motivasi supaya orang lain melihat saya begini, supaya orang lain melihat kita begitu, supaya orang lain melihat bahwa kita sudah berhasil,
ya kita sudah memiliki itu, memiliki ini dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu yang mau kita saksikan, ya. Karena itu motivasi daging namanya, motivasi kedagingan namanya. Ya, karena itu motivasi yang ingin menonjolkan apa yang diusahakan oleh manusia. Sedangkan hidup di dalam kasih karunia Allah itu adalah menonjolkan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Apa yang diperjuangkan oleh Tuhan bagi kita. Apa yang ditebus oleh Tuhan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Apa yang telah diselesaikan oleh Tuhan Allah bagi kita. Jadi bukan kita yang diperhitungkan dalam hal ini. Tetapi kebenaran Yesus Kristus, kebenaran ketaatan Yesus Kristus yang diperhitungkan oleh Allah, ya, melalui apa Bapak Ibu Saudaraku? Melalui iman kita kepada ya apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya, bahwa segala dosa kita telah diampuni oleh Tuhan sekali untuk selama-lamanya, bahwa kita telah pasti diselamatkan ya satu kali untuk selama-lamanya, dan bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang sudah permanen ditetapkan, ya, memiliki bagian bersama-sama dengan Kristus, berkat-berkat yang sempurna bersama-sama dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi intinya ya adalah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi isunya adalah bukan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Pencampuran seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, mengakibatkan banyak orang menjadi bingung. Ya, karena apa? Iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan katanya, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, ya benar Bapak Ibu Saudaraku, bahwa orang Israel ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat, tidak bisa mereka hanya hidup ya dengan iman saja. Karena apa? Karena mereka dituntut harus melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Mereka harus mempersembahkan korban-korban darah. Mereka harus memelihara hari-hari Sabat. Mereka harus memelihara bulan-bulan suci, ya, tahun-tahun suci, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka harus ya benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan dari tindakan-tindakan mereka. Itulah bisa dilihat apakah mereka itu memenuhi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sejauh kita berbicara tentang bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Rasul Paulus sudah berkali-kali menjelaskan Bapak Ibu Saudaraku, sesudah Yesus Kristus naik ke surga dan Rasul Paulus dipanggil, Saulus dipanggil untuk menerima kebenaran, di mana kebenaran saat ini adalah kebenaran ya Allah yang diterima, ya, yang dinyatakan kepada manusia melalui iman kita menyambutnya, melalui kepercayaan penuh kepada firman kebenaran, pada Injil kasih karunia Allah, kita menyambut kebenaran Allah sehingga kita menjadi benar di hadapannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya ini pelayanan kita yang berkenan kepada Tuhan adalah berbicara tentang kemapanan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang kemapanan, keakuratan, ya, tapi bukan kemapanan keakuratan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku, kelompok kita, organisasi kita, ya, bukan Bapak Ibu Saudaraku, bukan di situ letak kemapanan dan keakuratan daripada kebenaran Allah berada. Keakuratan kebenaran Allah, kemapanan, ya, lifestyle yang dituntut oleh Allah saat ini untuk kita ekspresikan, kita nyatakan adalah lifestyle, keakuratan dan kemapanan di dalam kasih karunia Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di mana Yesus Kristuslah satu-satunya yang berperan, ya, yang menggerakkan, yang mengoperasikan seluruh hidup kita ini dengan pimpinan Roh Kudus dan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi isu daripada pelayanan ya yang paling penting saat ini, yang paling utama, di mana kita bisa disebut sebagai orang yang hidup di dalam penyembahan yang benar. Ya, penyembahan yang benar Bapak Ibu Saudaraku bukan dengan ya kita menunjukkan bahwa kita ya menyanyi dengan begitu begitu kusuk ya, dengan kita menyanyi sampai kita mungkin menangis dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi perlulah kita ketahui Bapak Ibu Saudaraku bahwa penyembahan yang benar kepada Tuhan saat ini, saudaraku, adalah penyembahan di mana kita menerima sepenuhnya dan memberitakan terus-menerus tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Ya. Nah, mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara-saudaraku. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ya, supaya kita bisa mengerti ya apa yang menjadi isu utama, pokok utama daripada pemberitaan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini ya mempunyai misi pelayanan yang benar di hadapan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15, inilah yang Tuhan mau kita tunjukkan sebagai lifestyle, sebagai cara hidup kita, gaya hidup kita, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini mengerti apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. 1 Korintus pasal 15, saya akan membacakan ayat 1. Ya, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang permisif. Jemaat yang permisif yaitu di mana mereka tidak menghargai kasih karunia Allah itu di dalam praktik-praktik kehidupan mereka. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang sudah percaya dan diselamatkan. Jadi Paulus tidak berbicara tentang keselamatan mereka lagi. Mereka adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berada di dalam Kristus Yesus. Tetapi jemaat Korintus ini, jemaat Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya memperlakukan hidup mereka tidak selaras dengan tuntutan panggilan daripada kasih karunia, yaitu bahwa kita ya tidak dikuasai oleh dosa lagi. Ya, bahwa kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan bahwa kita tidak boleh ya mempergunakan kemerdekaan kita untuk bebas berbuat dosa, tetapi kita harus mengekspresikan ya kemerdekaan kita untuk bebas dari dosa, mengekspresikan hidup kita, menunjukkan hidup kita, ya, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, rencana-rencana kita, langkah-langkah kehidupan yang kita rencanakan harus menunjukkan bahwa kita ini sudah bebas dari dosa, bukan bebas berbuat dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah Paulus ketika melihat bahwa jemaat Korintus ini sedemikian mereka permisif, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mereka memperbolehkan apa saja ya yang terjadi di dalam jemaat, maka Paulus melakukan ya terobosan lagi untuk menyampaikan kepada mereka bahwa dikatakan tadi, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, cara menangani permasalahan-permasalahan di dalam jemaat kudus, Paulus mengingatkan mereka kepada berita Injil kasih karunia Allah yang sudah disampaikan dan sudah mereka terima. Jemaat Korintus ini telah menerima itu. Yaitu mereka harus mengingat bahwa ketika pertama kali mereka mendengarkan bahwa Yesus telah mati mengampuni segala dosa mereka, bahwa ketika mereka mendengar bahwa Yesus telah membenarkan mereka
oleh karena pengorbanan darahnya dan tubuhnya, maka sejak saat itu mereka harus memandang kepada kasih karunia Allah, bahwa mereka hanya dapat hidup, berjalan, melayani, dan menyembah Tuhan apabila mereka selalu menyadari dan memberitakan bahwa pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai mengerjakan segala penghalang untuk mereka bertemu dengan Allah, itulah yang harus mereka kenang dan ingat terus setiap hari, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi tidak ada lagi kita punya kemauan untuk memperlakukan hidup kita sesuka hati kita atau menurut keinginan daging, menurut kehendak kita sendiri, tapi harus menurut tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Jadi itulah isunya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Kristus telah mati karena segala dosa kita. Itulah berita yang menjadi pokok daripada kebenaran yang ingin kita perkenalkan kepada semua orang. Dan itu bukan tentang diri kita Bapak Ibu Saudaraku. Itu bukan tentang prestasi-prestasi kita. Dan itu bukan tentang usaha kita. Dan itu bukan tentang perjuangan-perjuangan kita. Tetapi itu adalah tentang Yesus Kristus, satu-satunya yang telah memasang pasang badan, kalau bisa dikatakan, untuk membela kita, membela hidup kita, supaya hidup kita tetap tercover, hidup kita terselamatkan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi di ayatnya yang keempat dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kemenangan inilah Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita beritakan kepada semua orang, karena itulah yang dapat mengubah hidup manusia. Satu-satunya yang dapat mengubah hidup manusia itu menjadi berkenan kepada Tuhan adalah apabila setiap orang menerima kuasa kebangkitan Yesus Kristus, kemenangan Yesus Kristus atas dosa, atas kuasa dosa dan kuasa maut. Maka orang itu ditempatkan oleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus. Orang yang percaya itu ditempatkan oleh Roh Kudus di dalam kebersamaan hidup yang kudus di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus dengan kuasa kebangkitannya lah yang mengcover, yang melindungi, yang memelihara kehidupan kita, supaya hidup kita itu bisa fokus untuk mengiring Tuhan. Hidup kita itu bisa fokus kepada panggilan hidup yang kudus yang sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bukan yang kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, untuk itu kita perlu pengetahuan, pemahaman yang benar, yang akurat tentang kebenaran yang hakiki, hakikat daripada kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang harus kita ambil, yang harus kita terima Bapak Ibu Saudaraku melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa Kristus Yesus telah mati untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Kolose pasalnya yang kedua, Kolose pasal 2. Jadi kita masih terus melihat seputar daripada pokok daripada pemberitaan pelayanan yang dapat membawa kita kepada apa yang disebut dengan penyembahan yang benar. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi penyembahan yang benar itu bukan karena kita Bapak Ibu Saudaraku berupaya untuk mengekspresikan penampilan kita secara bagian luar atau eksternal, tidak Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ini adalah berbicara tentang hati dan pikiran kita yang telah
dikuasai dan dipenuhi oleh Roh Kudus melalui firman kebenaran yang kita mengerti, dan keyakinan kita diperkuat dan terus dimantapkan oleh Roh Kudus yang membawa kita kepada suatu sikap di mana kita mengasosiasikan sikap kita yang selalu mengkonfirmasikan bahwa motivasi kita, dorongan hati kita dan pikiran kita untuk melakukan segala sesuatu adalah karena kita mengerti bahwa Yesus Kristus telah mati berkorban untuk menebus kita dari segala dosa kita. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah bisa tiba pada suatu keadaan di mana kita dihidupkan kembali bersama-sama dengan Kristus sebelum Yesus Kristus mati berkorban di atas kayu salib, mencurahkan darahnya dan menyerahkan nyawanya ganti diri kita yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak akan bisa mengalami kemenangan atas dosa. Kita tidak akan bisa pernah sampai pada suatu titik keadaan di mana kita ini mengalami kasih karunia Allah yang sempurna sebelum Yesus Kristus berkata tetelestai, sudah selesai, it's finished, dikatakan sudah berakhir, sudah final. Bapak Ibu Saudaraku, jadi apa yang dilakukan oleh Kristus itu adalah sesuatu yang sudah final. Tidak ada orang yang bisa menambahkan dengan perbuatan baiknya bahwa dia akan menjadi lebih baik dari apa yang sudah dilakukan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang bisa kita usahakan untuk menambahkan lagi supaya kita bisa menjadi lebih baik dengan perbuatan baik kita, lebih daripada apa yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, kita ini menerima kasih karunia. Kita ini bukan berusaha dan berjuang supaya membuat hidup kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus sudah membuat kita menjadi lebih baik dan yang terbaik. Tuhan Yesus telah melakukannya bagi kita. Kita menyambutnya, melatih responsif kita terhadap kebenaran itu, melatih kepekaan kita, yaitu rasa tanggap kita, pikiran kita yang positif, Bapak Ibu Saudaraku, meresponi, menerima, meyakini sepenuhnya, mempercayai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah satu-satunya yang terbaik bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu yang menggerakkan motivasi kita sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan sebagian pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan Yesus ketika dia melihat ke depan. Ketika dia di atas kayu salib melihat jauh ke depan, ribuan tahun ke depan sampai final, sampai akhir daripada kehidupan kita di dunia ini, Yesus Kristus melihat di dalam salibnya. Yesus Kristus memandang ke depan. Di atas salibnya dia mengatakan sudah selesai. Jadi tidak ada pengulangan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tidak ada pengulangan terhadap pengorbanan untuk pengampunan segala dosa kita. Dia sudah melakukannya semuanya. Sekarang kita ada di dalam kebenaran itu karena di situ ada kuasa kebangkitan kemenangan. Hidup Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa dosa. Kita ada di dalam kemenangan itu, ada di dalam pembelaan itu Bapak Ibu Saudaraku. Posisi kita adalah bersama-sama dengan Kristus Yesus yang sudah menghidupkan kita. Jadi kita mempunyai kapasitas, kita mempunyai potensi Bapak Ibu Saudaraku
untuk mengalami, menyatakan bahwa kita ini tidak terhubung lagi dengan kejahatan, tidak terhubung lagi dengan dosa. Kita tidak ada hubungan lagi dengan keinginan daging yang membawa kita kepada pola-pola kehidupan yang lama yang merugikan kita di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita terhubung kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kita kepada setiap kemenangan, langkah kehidupan yang kita lakukan, di mana kita memberitakan kepada semua orang bahwa kemenangan itu di dalam Kristus Yesus telah menjadi milik kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami ujian iman dalam kehidupan di dunia ini, kemana kita harus pergi Bapak Ibu Saudaraku untuk meminta pertolongan? Kemana kita harus pergi memperhadapkan diri kita? Kemana kita harus menyatakan keyakinan kita Bapak Ibu Saudaraku? Apakah kita harus bergantung kepada kuasa-kuasa di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku? Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dikatakan di situ bahwa ya semua ketentuan yang mengancam, hukum yang mengancam dan yang mendakwa kita, yang menakut-nakuti kita, yang membuat kita khawatir Bapak Ibu Saudaraku, itu ada pada, jawabannya adalah ada pada salib Kristus. Ya, karena di sanalah Allah menyatakan kemenangan atas peperangan terhadap kuasa dosa dan kuasa maut dan kuasa kedagingan dan segala sesuatu yang menghalangi langkah kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan langkah iman kita untuk membangun keakraban pergaulan dengan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib Yesus menyatakan sudah selesai. Di situ ada kuasa yang membangkitkan pikiran dan hati kita yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Dan itu saudaraku dikatakan bahwa telah dipakukan, telah ditiadakan ancaman itu di atas kayu salib. Karena Yesus berkata, Yesus telah melucuti ya segala pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, dan dikatakan menjadikan tontonan umum di dalam kemenangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi isu daripada penyembahan kepada Tuhan itu adalah bagaimana kita terus memberitakan kemenangan Kristus atas kuasa dosa. Bukan bagaimana kemenangan-kemenangan kita yang kita usahakan sendiri Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kebenaran tentang fakta ya, kemenangan Yesus Kristus, perjuangan Yesus Kristus di atas kayu salib itu sekarang fakta itu dikemas oleh Allah di dalam sebuah konsep namanya pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Mari kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul 20 saudaraku ya. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ya. Kisah Para Rasul 20 saya akan membacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan ya apa yang saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Ayatnya yang ke-24, ya benar. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish. Garis akhir, ya, titik kulminasi yang terakhir. Ya, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, kata Rasul Paulus, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku puncak titik kulminasi ya, bahwa harus memberitakan tugas, menyelesaikan tugas pelayanan, memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kenapa harus itu yang menjadi puncak daripada perjuangan Rasul Paulus di dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudaraku? Karena disitulah kemenangan, amin. Karena disitulah kebenaran.
Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena disitulah ya setiap orang percaya menyatakan bahwa dia telah mengalami pembaharuan kehidupan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan menyatakan bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang melakukan perubahan itu di dalam kehidupannya dengan kemampuan ya, dengan kapasitas untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menyampaikan pekerjaan Kristus di atas kayu salib adalah fokus daripada ya kemenangan, fokus daripada penyembahan dari setiap orang yang percaya selama kita diberikan kesempatan di dunia ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ya saya bacakan sekali lagi Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Amin. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan soal usaha kita. Karena usaha dan pekerjaan kita tidak akan pernah sempurna Bapak Ibu Saudaraku. Hanya usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristuslah yang menyempurnakan hidup kita, yang membuat kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, motivasi yang merendahkan hati kita, merendahkan diri kita Bapak Ibu Saudaraku di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting kita sampaikan kepada semua orang bahwa kita ini mempercayai apa yang dilakukan oleh Kristus bagi masa depan kehidupan kita, dan kita senantiasa Bapak Ibu Saudaraku menyampaikan, menyiarkan kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat satu lagi bagian di ayat di Kolose pasalnya yang pertama sebagai penutup Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kami bersiap-siap mau berangkat ke kota Medan, perjalanan menuju kota Medan, saya masih ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ya pasal 1 maksud saya, pasal 1 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29 ya. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan katakan. Dialah yang kami beritakan apabila, Yesus maksudnya, Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, memimpin tiap-tiap orang bukan pada usaha ya, step by step, sedikit demi sedikit, tidak Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus adalah memimpin tiap-tiap orang di dalam kerangka kehidupan yang sempurna di dalam Yesus, dan kita mengalami damai sejahtera Tuhan ya di dalamnya sepenuhnya. Jadi ini bukan merupakan usaha yang sedikit demi sedikit berjalan, kemudian usaha sedikit demi sedikit menjadi lebih baik. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Tidak mungkin bisa terjadi seperti itu, tetapi ini adalah merupakan usaha yang dilakukan oleh Yesus Kristus membawa kita kepada kesempurnaan di dalam kasih-Nya. Jadi di ayatnya yang ke-29 dikatakan, itulah yang kuusahakan dan yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di dalam kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Karena di dalam Yesus Kristus kita
mempunyai sumber daya yang tidak pernah berkesudahan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai sumber daya, kekuatan yang tidak akan ada habisnya. Kita bisa dimampukan setiap saat meresponi kehendak Allah. Amin. Kita setiap saat bisa dimampukan menjauhkan pikiran yang negatif, pikiran yang tidak benar, pikiran yang menjauhkan kita dari kekudusan Allah, pikiran-pikiran yang melemahkan kita dalam perjuangan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita mempunyai kapasitas untuk menjauhkan itu dari keputusasaan, ya, dari kekecewaan, Bapak Ibu Saudaraku, dari hal-hal yang membuat kita ini menjadi berkurang semangat kita. Kita mempunyai kapasitas untuk menyingkirkan itu dari pikiran dan hati kita. Amin. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudaraku? Kita menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus kita mempunyai identitas yang sempurna, bahwa kita selalu bisa bangkit, ya, dari keadaan, dari situasi-situasi yang melemahkan kita, ya, dari lingkungan yang tidak bersahabat, atau dari alam yang tidak bersahabat, atau dari situasi-situasi yang bisa, ya, mendorong kita, melemahkan kita. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus mempunyai, ya, kekuatan untuk membuat pikiran dan hati kita tetap bersemangat menjalani setiap aktivitas dan tanggung jawab kita. Kita bisa bersyukur senantiasa kepada Tuhan di dalam segala hal. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, kita percayakan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah, ya, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya adalah, ya, bahwa kita harus mengoreksi lifestyle kita. Lifestyle kita, Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita mempercayakan, ya, pikiran dan hati kita kepada usaha dan perbuatan-perbuatan kita sebagai jalan untuk kita mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah di dunia ini. Tidak. Tetapi kita mengambil, Bapak Ibu Saudaraku, kita menerima, ya, kita mempercayai, kita mengimani bahwa Kristus Yesus telah melakukannya bagi kita, sehingga kita sanggup untuk melakukannya bagi Tuhan Yesus. Amin. Yesus bekerja melalui kita, melalui kuasa kasih karunia-Nya. Jadi bukan diri kita. Itu yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang bekerja di dalam aku. Kristus yang berkuasa di dalam aku. Kristus yang memerintah di dalam aku. Kristus yang menggerakkan, ya, yang melakukan segala sesuatu sehingga saya bisa, seperti Paulus katakan, aku dapat bekerja keras, ya, lebih daripada mereka yang lain, kata Paulus. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja oleh kuasa Roh Kudus di dalam aku, di dalam kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi saudara-saudaraku, mari kita fokus kepada, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa kita dipimpin kepada di dalam kesempurnaan Yesus Kristus, sehingga motivasi kita tetap kita bahwa apa yang kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita tahu dari Tuhanlah kita menerima upah, dari Tuhanlah kita menerima segala sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Dia melengkapi hidup kita, Dia mendidik kita, Dia melatih hidup kita, melatih diri kita, melatih ketaatan kita. Seperti Yesus Kristus taat kepada Bapa di surga, maka kita juga dilatih untuk sama seperti Yesus Kristus, serupa dengan Dia, serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Kita hidup di dalam ketaatan, menjalani kehidupan kita sesuai selaras dengan panggilan kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudahi dulu pada pagi hari ini, ya, pemberitaan firman Tuhan sampai di sini dulu, karena kami sudah harus bersiap-siap, karena kami akan berangkat menuju kota Medan. Doakan kami sampai tujuan, tidak ada kekurangan suatu apapun. Tuhan menyertai kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau terus memberikan masukan-masukan, memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan dari kebenaran firman-Mu. Kami harus menyadari terus dan melatih diri kami dan pikiran kami untuk taat dan tunduk kepada kasih karunia Allah, yaitu bersandar kepada apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami, supaya apa yang kami lakukan bagi Tuhan itu bukan lagi berasal dari pikiran kami sendiri, bukan lagi dari usaha kami sendiri, tetapi Roh Kuduslah yang menggerakkan segala sesuatu dengan sumber daya yang sudah Engkau tanamkan di dalam pikiran dan hati kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik mereka yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun yang mengikuti siaran ini melalui live streaming Facebook, dan juga yang menonton di YouTube. Tuhan memberkati semuanya, saudara-saudara kami, dan biarlah semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Shalom. Terima kasih. Shalom. Amin. Ya.